Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila Merdeka. Selamat pagi mahasiswa Universitas 11 Maret dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam sesi 3 dengan materi nilai dan norma dalam Konstitusi Negara Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan nilai, norma, dan konstitusi. Tentu ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus kita temukan jawabannya. Yang pertama adalah, mengapa konstitusi diperlukan? Mengapa setiap negara harus ada konstitusi? Mengapa sedemikian penting konstitusi bagi suatu negara? Apa saja sebenarnya muatan dari konstitusi itu? Apakah bentuk konstitusi hanya tertulis saja atau ada bentuk-bentuk yang lain? Kita akan temukan jawabannya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan materi nilai norma dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kita memahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah konstitusi dapat diartikan dalam sejumlah bahasa. Dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin atau bahasa Italia digunakan constitutio. Dalam bahasa Inggris terkenal dengan istilah constitution. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dan yang paling penting adalah konstitusi adalah sebuah peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Berikut adalah pernyataan dari para ahli menurut Mahfud MD, menurut Lubis, dan menurut Projo Dikoro. Secara umum, konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Kemudian, konstitusi lebih tepat jika diistilahkan dengan hukum atau aturan dasar. Secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas merupakan sebuah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Secara dari bentuknya, konstitusi terdapat dua jenis. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam konstitusi tidak tertulis terkenal dengan istilah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan suatu negara, atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam bentuknya tertulis diartikan tercetak dalam sebuah dokumen resmi, dokumen yang dapat dibaca oleh masyarakat, yang dapat dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara. Berikutnya, terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertulis, maka dimaknai bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum bagi pembentukan setiap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Karena memang konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam suatu negara. Seperti apakah tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita? Dengan puncaknya Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada ketetapan MPR. Kemudian ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah atau PP, ada peraturan presiden atau perpres, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan kabupaten atau kota. Kemudian jika kita pahami bahwa konstitusi ini selalu mengalami perubahan, mengalami dinamika, mengalami amandemen. Di Indonesia pernah terjadi 4 kali amandemen. Amandemen yang pertama terjadi tahun 1999, amandemen kedua terjadi tahun 2000, amandemen ketiga terjadi tahun 2001, dan amandemen keempat terjadi tahun 2022. Berikutnya,
Sebenarnya, apa saja substansi dari konstitusi itu? Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa setidaknya sebuah konstitusi atau hukum dasar memuat satu, organisasi negara. Bagaimana pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian memuat mengenai hak asasi manusia. Di dalam konstitusi kita ada pasal 28A sampai dengan huruf J dan pasal-pasal lain yang memuat mengenai hak asasi manusia. Kemudian ada mengenai prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, di mana di dalam pasal 37 memuat mengenai tata cara amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, memuat sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar. Kemudian jika kita lihat mengenai dinamika sejarah konstitusi di negara kita mulai dari tahun 1945, di mana konstitusi kita yang pertama, Undang-Undang Dasar 45, yang dirancang dalam sidang BPUPKI kedua dan disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Kemudian ada konstitusi RIS sejak 27 Desember 1949, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ada juga kembali dengan diterbitkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang Pasca Reformasi, amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian jika kita kaji secara sumber historis, sosiologis, dan politis mengenai konstitusi, dalam perkembangannya, seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar sebenarnya membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang lebih demokratis. Kemudian, dalam dinamikanya perubahan Undang-Undang Dasar sebanyak 40 kali telah terjadi perubahan dalam rangka penyempurnaan ketatanegaraan Indonesia, jaminan perlindungan hak asasi manusia, jaminan pembatasan kekuasaan, pemisahan antar lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Sebagaimana di dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan mengenai presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Bahwa dalam amandemen ini telah terjadi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tidak hanya perubahan dalam hal ini sistem yang berlaku semakin lebih baik. Kemudian, jika kita lihat apa pentingnya sebuah konstitusi dalam suatu negara, apakah yang sebenarnya nilai dan norma itu, bagaimana konstitusi ini memuat? Yang pertama, nilai merupakan suatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang mana melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nilai memiliki sifat abstrak, normatif, motivator bagi manusia. Sebagai contoh, nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kebahagiaan. Nilai diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Itulah pentingnya nilai dan norma yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, jika kita merujuk kepada Pancasila kita sebagai dasar negara, Pancasila kita memiliki 5 nilai, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sementara di dalam realisasinya, nilai-nilai ini telah termuat di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang diturunkan ke dalam pembukaan, yang diturunkan lagi ke dalam pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 telah memuat cita-cita kenegaraan dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang dijabarkan selanjutnya di dalam pasal-pasal
mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 37. Pembukaan Undang-Undang Dasar memuat nilai-nilai pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Keempat alinea dalam pembukaan tersebut syarat akan nilai kebangsaan, syarat akan nilai ketatanegaraan. Kemudian, jika kita cermati di sini, di dalam Undang-Undang Dasar yang diturunkan ke dalam pasal-pasal telah memuat mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 37, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 16. Secara umum, keseluruhan telah termuat di dalam substansi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Mulai dari bentuk negara, organisasi negara, lembaga negara, sistem kepemiluan, kekuasaan kehakiman, bentuk dan kedaulatan, wilayah negara, hak asasi manusia, warga negara, agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan, dan identitas nasional bangsa Indonesia. Secara keseluruhan telah termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar berisi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar berisikan norma-norma penyelenggaraan bernegara. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar berisi norma-norma, pokok-pokok, dan garis besar, maka umumnya dijabarkan atau disusun di dalam Undang-Undang Dasar yang berisi norma-norma hukum yang lebih praktis dan terperinci di dalam pasal-pasal. Kemudian sebagai penutup, harapan kami dengan kita mempelajari mengenai nilai dan norma Undang-Undang Dasar, maka kita dapat mengamalkan dalam setiap tindakan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya sebatas hafalan, tidak hanya sebatas tekstual, kontekstual, tetapi bagaimana nilai-nilai substansi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat termuat di dalam tindakan kita, dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.